Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru bahagian. Pada kesempatan ini Pak Guru akan menyampaikan materi pembelajaran PAI SD kelas 4 pelajaran 9. Mari melaksanakan sholat. Sebelumnya marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru sampaikan tujuan pembelajaran PAI kelas 4 pelajaran 9. Setelah pembelajaran, diharapkan siswa dapat memahami 1. Keutamaan sholat, 2. Memahami arti sholat, 3. Memahami rukun sholat, 4. Memahami hal-hal yang membatalkan sholat. Anak-anakku, apakah yang dimaksud sholat? Menurut bahasa, sholat artinya doa. Sedangkan menurut istilah syara, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi, sholat ialah rangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, beserta syarat-syarat yang telah ditentukan. Sholat rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Hukum sholat 5 waktu adalah fardu ain. Sholat 5 waktu yaitu subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Fardu ain artinya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pribadi umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang telah dewasa. Apa keutamaan sholat? Adapun keutamaan sholat diantaranya 1. Sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. 2. Sholat diwajibkan atas muslim atau muslimah yang perintahnya oleh Allah langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Anak-anakku, jadi sholat adalah perintah langsung disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu ketika Nabi Muhammad melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit. Dan di sana di tingkat yang lebih paling tinggi, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan sholat yang awalnya 50 waktu sholat, sehingga sampai berulang kali diusulkan oleh Nabi Muhammad kepada Allah, sehingga Allah menguranginya menjadi 5 waktu. Yang ketiga, sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali ditanyakan pada hari kiamat. Yang selanjutnya, 4. Sholat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah SWT. 5. Sholat dapat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. 6. Sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
7. Orang yang khusyuk sholatnya akan mewarisi surga Firdaus. 8. Sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah SWT. Selanjutnya, apakah dasar perintah sholat itu? Perintah sholat dasarnya terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sebagaimana bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat dan berikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Al-Baqarah 43. Al-Quran Surat Al-Mudaththir 42-43. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42-43. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah mengisahkan yang artinya Allah telah memfardukan atas umatnya pada malam hari Isra Mi'raj 50 waktu sholat. Maka aku selalu kembali menghadap Allah dan mohon keringanan sehingga dijadikan kewajiban sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sebagaimana hadis tersebut, maka jelaslah bahwa Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat melalui hari Isra Mi'raj, malam hari pada peristiwa Isra Mi'raj, yaitu berjumlah 50 kali sholat. Sehingga Nabi Muhammad mengulangi untuk menghadap Allah untuk mohon keringanan, dan akhirnya Allah memberikan keringanan sehingga umatnya Nabi Muhammad diberi kewajiban untuk melaksanakan sholat sehari semalam 5 kali, yaitu subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Lalu apa saja nama-nama sholat dan waktu mengerjakannya? Nama-nama sholat dan waktu mengerjakannya yaitu sholat 5 waktu terdiri dari nama sholatnya adalah sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Adapun nama sholat dan waktunya adalah sholat subuh, waktunya saat terbit fajar shiddiq di pagi hari sampai terbit matahari. 2. Sholat zuhur ketika matahari tergelincir siang hari. 3. Sholat asyar, waktunya ketika matahari condong ke barat dan bayangan lebih panjang dari bendanya. Nomor selanjutnya, sholat maghrib ketika matahari terbenam hingga mega merah telah hilang atau habis. Selanjutnya, sholat isya waktunya ketika muncul mega putih sampai fajar shiddiq atau sampai waktu subuh tiba. Lalu apa saja rukun sholat atau wajibnya sholat? Rukun sholat yaitu perkataan dan perbuatan yang wajib dilakukan di dalam sholat. Tidak boleh ditinggalkan, dikurangi atau ditambah. Ketika orang menambah atau mengurangi, maka sholatnya menjadi tidak sah. Adapun rukun sholat yaitu 1. Berdiri bagi yang mampu. 2. Berniat di dalam hati, yaitu berniat untuk sholat sebagaimana lafalnya adalah usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Itu contoh niat, lafal niat sholat maghrib. Adapun melafalkannya hukumnya sunnah dan niatnya wajib di dalam hati. 3. Takbiratul ihram, yaitu mengucapkan kalimat Allahu Akbar
Allah Maha Besar, dan dibarengi dengan mengangkat kedua tangan setinggi telinga atau bahu. 4. Membaca surat Al-Fatihah. Jadi anak-anakku, surat dalam Al-Quran yang wajib dibaca ketika sholat adalah suratul Fatihah atau surat Fatihah atau Sab'ul Masani. 5. Ruku' tumakninah, yaitu ruku' dengan tenang. Tumakninah artinya tenang. 6. I'tidal tumakninah atau berhenti sejenak, sama saja. Tumakninahnya selama kurang lebih sekedar mengucapkan tasbih atau subhanallah. Nomor 7. Sujud dengan tumakninah. Nomor 8. Duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. 9. Duduk tasyahud akhir dengan tumakninah. 10. Membaca tasyahud akhir. 11. Membaca sholawat Nabi. 12. Salam atau mengucapkan salam assalamualaikum ketika menengokkan wajah ke sebelah kiri kanan, itu hukumnya wajib atau rukun. Sedangkan yang kedua, mengucapkan salam sambil menengok ke arah kiri, itu hukumnya sunnah. 13. Tertib atau berurutan. Artinya ketika kita mengerjakan sholat, maka rukun harus urut dari 1 di nomor 1-kan, nomor 2 di nomor 2-kan, nomor 3 di nomor 3-kan. Tidak boleh diacak-acak. Lalu apa hal yang membatalkan sholat? Hal yang membatalkan sholat antara lain: 1. Berhadas, yaitu baik hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar contohnya haid atau keluar darah, atau hadas kecil contohnya kencing atau buang air kecil atau buang air besar atau kentut. 2. Terkena najis yang tidak dimaafkan, misalnya terkena air kencing ketika sholat atau kotoran hewan. 3. Berkata-kata dengan sengaja walaupun dengan 1 huruf yang memberikan pengertian. Yang membatalkan sholat yang ketiga adalah ketika seorang sedang sholat dan mengucapkan kata meskipun hanya 1 huruf, dan 1 huruf itu bisa memberikan makna atau pengertian, maka itu membatalkan sholat. Yang keempat, terbuka auratnya. Ketika sholat tersingkap atau terbuka baju kita, maka dan terbuka pula auratnya, terlihat, maka batallah sholat kita. Yang kelima, mengubah niat. Misalnya ketika dalam sholat kita berniat untuk menghentikan atau memutuskan sholat atau membatalkan sholat, maka itu termasuk membatalkan sholat meskipun baru berniat di dalam hati. 6. Makan atau minum meskipun sedikit. Misalnya ketika kita makan ada sisa-sisa makan di dalam mulut, dan langsung kita ketika dalam sholat ada makanan yang tersisa dan lalu kita telan dengan sengaja, maka itu akan membatalkan sholat kita. Maka berhati-hati jangan sampai menelan makanan yang tersisa ketika sholat. 7. Bergerak berturut-turut 3 kali seperti melangkah atau berjalan sekali yang bersangatan. Ketika kita sholat, maka kita tidak boleh bergerak lebih dari 3 kali. Contohnya menggaruk-garuk sampai lebih dari 3 kali. Atau bergerak 1 kali tapi sangat keras gerakannya. 8. Membelakangi kiblat atau tidak menghadap kiblat. Sholat harus menghadap kiblat. Ketika tidak menghadap kiblat atau membelakangi, maka itu tidak sah.
atau batal. 9. Menambah rukun yang berupa perbuatan seperti ruku dan sujud. Ruku dan sujud. Misalnya kita menggerakkan sesuatu dan menghukumi itu sebagai rukun, maka itu membatalkan sholat. 10. Tertawa terbahak-bahak. Dilarang tertawa, karena tertawa akan membatalkan puasa. Anak-anakku yang 11 mendahului imamnya 2 rukun atau 2 kali rukun. Ketika kita sholat, kita tidak boleh mendahului imamnya, karena itu akan membatalkan sholat kita. Yang ke-12 adalah murtad atau keluar dari Islam. Jadi ketika kita sholat dan keluar dari Islam, maka sholat kita menjadi batal. Adapun tugas kelas 4 pelajaran 9, yaitu jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar. 1. Sebutkan keutamaan sholat. Nomor 1. Sebutkan 3 keutamaan sholat. 3 keutamaan sholat. 2. Jelaskan arti sholat menurut bahasa dan istilah syara'. 3. Jelaskan nama sholat fardu dan waktu mengerjakannya. 4. Sebutkan 13 rukun sholat. 5. Sebutkan hal-hal yang membatalkan sholat. Demikianlah, selamat mengerjakan dan tetap semangat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.